Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, perkenalkan nama saya Amijah Septi Buruginting. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama saya akan menjelaskan tentang posisi janin berdasarkan letak kepalanya. Yang pertama ada posisi kepala di bawah, yaitu kita sebut dengan cephallic, di mana ini adalah posisi yang ideal untuk menjelang persalinan, di mana kepala janin berada di bagian bawah rahim dan menghadap ke jalan lahir. Yang kedua ada posisi sungsang yang kita sebut dengan bridge, di mana posisi kepala berada di atas rahim dan bokong atau kaki berada di posisi bawah. Yang ketiga ada posisi melintang, yang dimana kita sebut dengan transverse. Tubuh janin melintang, baik kepala berada di posisi kanan maupun di posisi kiri. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangka panggul, di mana panggul terbentuk atas 3 tulang. Yang pertama sakrum, yang kedua oskosiae, dan yang ketiga adalah oskosigus. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagian-bagian dari rangka panggul. Ada sakrum, promontorium, crista iliaca, ilium, os pubis, acetabulum, symphysis pubis, isium, dan oskosigus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepala bayi. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat kepala bayi, di mana ada oks occipital, sutura lamboidalis, ubun-ubun kecil, temporalis, sutura sagittalis, parietal, ubun-ubun besar, frontalis, dan sutura frontalis. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 mekanisme persalinan normal. Nah, yang pertama itu ada engagement. Nah, engagement adalah di mana kepala janin sudah masuk PAP. Nah, itu biasanya pada nulipara terjadi 2 minggu sebelum persalinan, dan pada multigrapida itu biasanya beberapa saat menjelang persalinan. Baik, yang kedua itu ada descens. Apa sih descens? Nah, descens adalah kepala janin sudah turun dengan fleksi ringan secara skinclitimus, di mana sutura sagittalis tepat di antara symphysis dengan promontorium. Yang ketiga ada fleksi. Nah, di mana dagu sudah mendekati dada dan kepala sudah berada di HOTS3. Yang keempat ada putaran paksi dalam, di mana oks occiput yang tadinya itu di pinggir menjadi posisinya tuh di depan. Selanjutnya yang kelima yaitu ekstensi, di mana dagu menjauhi dada, jadi lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, dan lahirlah kepala. Yang keenam adalah putaran paksilular. Nah, kepala akan menyesuaikan sesuai dengan suhu badan janin dan menyesuaikan punggung janin. Yang ketujuh ada ekspulsi, di mana lahirnya berturut-turut. Yang pertama ada bahu anterior, lanjut dengan bahu posterior, dan disusur sampai dengan kaki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi-posisi dalam persalinan normal. Yang pertama itu berbaring atau litotomi. Ibu terlentang di tempat tidur bersalin dengan menggantung kedua pahanya pada penopang kursi khusus untuk bersalin. Nah, yang kedua itu duduk atau setengah duduk. Biasanya pada posisi ini ibu akan duduk dengan punggung bersandar pada kaki ditekuk dan paha dibuka ke arah samping, dan posisi ini mungkin bisa membuat ibu nyaman. Yang ketiga itu posisi merangkak. Dalam posisi ini yang terpenting adalah menjaga agar lengan vertikal dengan bahu tidak jauh ke belakang atau ke depan, tidak boleh lebih lebar dari bahu. Yang keempat itu posisi jongkok. Biasanya ibu menghadapi persalinan dengan posisi jongkok di atas bantalan empuk yang berguna untuk menahan kepala bayi dan tubuh bayi. Yang kelima itu berdiri tegak. Mungkin kurang dimanfaatkan dari semua posisi lahir, tapi sebenarnya ini banyak manfaatnya. Salah satunya dapat bergerak mudah, yang dapat mempercepat proses persalinan dan membantu bayi Anda dalam posisi yang sangat baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyuntikan lidokain pada saat episiotomi dan cara penyuntikannya. Nah, lidokain disuntikan di area bawah
tepi luka sebanyak 1% atau 50 mg yang diencerkan 1:1 dengan Aquades steril. Nah, bagaimana cara penyuntikannya? Yang pertama itu beritahu ibu tentang tindakan yang akan dilakukan. Tusukan jarum suntik pada daerah kamisura posterior, yaitu bagian sudut bawah vulva. Yang ketiga, lakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Yang keempat yaitu suntikan anestesi sambil menarik jarum suntik pada tepi luka daerah perineum. Yang kelima, tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang luka pada mukosa vagina. Yang keenam, lakukan langkah kedua sampai 4 pada kedua tepi robekan. Yang ketujuh, tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam episiotomi, di mana episiotomi itu ada 4. Yang pertama ada episiotomi medialis, yaitu yang dibuat di garis tengah. Nah, yang kedua ada episiotomi medioteralis, di mana itu dari garis tengah ke samping menjauhi anus. Yang ketiga ada episiotomi lateralis, di mana itu 1-2 cm di atas komisura posterior ke samping. Yang keempat ada episiotomi Schuckardt. Kalau kita melihat ruptur perineum atau episiotomi medialis yang melebar sehingga mungkin terjadi ruptur perineum totalis, maka kita gunting ke samping. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik persalinan presentasi bokong. Nah, di sini ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik Brach, teknik Muller dan teknik klasik, dan juga teknik Moriaceau. Yang pertama itu teknik Brach, di mana ketika kita sudah melihat bokong dan kaki, kita longgarkan kaki, lalu kita longgarkan tali pusat. Setelah itu, setelah kaki keluar, kita letakkan ibu jari di pangkal paha dan jari lain menekan sakrum. Setelah itu kita lahirkan bayi sampai occiput sudah di bawah simpisis. Setelah itu kita lakukan gerakan hiperlordosis untuk melahirkan kepala. Baik, selanjutnya adalah teknik Muller dan teknik klasik, di mana teknik Muller ini adalah teknik untuk melahirkan bahu depan dan teknik klasik untuk melahirkan bahu belakang. Nah, di mana teknik Muller itu setelah kita melihat sudah terlihat bokong dan kaki, maka kita longgarkan kaki bayi dan kita longgarkan tali pusat. Selanjutnya kita letakkan ibu jari di sakrum, jari telunjuk di krista iliaka, dan jari lainnya menggenggam paha. Nah, setelah itu kita lahirkan bahu depan dengan cara menarik bayi ke bawah, dan selanjutnya kita masuk ke teknik klasik, di mana itu melahirkan bahu belakang. Kita menggenggam kaki bayi seperti memegang garpu tala, yaitu kita menggunakan tangan yang tidak dominan. Selanjutnya kita menelusuri skapula dengan 2 jari tangan, dan selanjutnya kita memakai teknik selanjutnya yaitu teknik Moriaceau, di mana itu biasa disebut teknik menunggang kuda. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari teknik Muller dan teknik klasik tadi, di mana kita meletakkan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari manis di posakan hina seperti ini, dan selanjutnya jari tunjuk dan jari tengah di occipital, dan jari telunjuk dan jari manis menekan bahu. Nah, itu untuk memposisikan bayi untuk menunduk. Setelah itu kita lakukan gerakan hiperlordosis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapan si bidan dapat melakukan ekstraksi vakum. Nah, bidan dapat melakukan ekstraksi vakum itu terjadi seperti kondisi saat kala 2 atau ibu mengejan itu
memanjang atau terlalu lama, terus kelelahan ibu atau gawat janin, terus asalkan kondisi janin tersebut sudah siap untuk lahir dan tidak ada kelainan pada posisi atau ukuran janin. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang batas normal TFU atau tinggi fundus uteri. Nah, normal TFU itu biasanya jika sudah lewat 20 minggu itu sekitar 18 sampai 22 cm. Umur 28 minggu itu biasanya sekitar 26 sampai 30 cm dan umur 32 minggu itu biasanya sudah 30 sampai 34 cm. Nah, jika kurang dari 20 minggu itu bisa diukur menggunakan jari dari tulang kemaluan atau simpisis. Nah, itu misalnya pada 12 minggu TFU itu berada di 3 jari di atas tulang simpisis. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Mungkin lebih kurangnya saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.